Hello Scooper, kembali lagi dengan kami, Circle Scope. Di sini dengan Mimin Ivan. Informasi terbaru, kami telah menyediakan saluran WhatsApp Historical Scope. Pada saluran tersebut, kedepannya kami akan menyediakan rekrutmen bagi siapa yang ingin bergabung sebagai tim dari Historical Scope. Dan bagi yang ingin berkontribusi secara finansial, kami menyediakan layanan donasi di saluran WhatsApp Historical Scope. Saluran tersebut kami sediakan pada kolom deskripsi video ini. Agar marilah kita bersama-sama membangun channel ini demi menggali informasi, melihat sejarah, dan menjadi saksi sejarah di masa yang akan datang. Pada video sebelumnya, kami telah membahas mengenai Papua, mulai dari alasan Papua yang ingin merdeka, hingga Papua menjadi milik NKRI, yang nantinya akan ada keterkaitan sedikit dengan video yang kita bahas kali ini. Video-video tersebut sudah kami paketkan dalam satu playlist yang bisa para Scopers temui dan tonton langsung pada sudut kanan atas. Jadi, tunggu apa lagi? Sebelumnya, Indonesia menginginkan untuk membangun relasi dengan Amerika demi pembebasan Papua dari tangan Belanda. Namun, pada saat itu juga Amerika dan Belanda memiliki hubungan yang erat, sehingga membuat Amerika memiliki perasaan tidak enak kepada Belanda ketika membangun relasi dengan Indonesia yang pada saat itu terjadi konflik perebutan wilayah tepatnya di Papua. Dari alasan tersebutlah, Indonesia akhirnya membangun relasi, yakni dengan rival Amerika itu sendiri, yaitu Soviet, pada Perang Dingin yang terjadi saat itu. Tujuan Indonesia membangun relasi dengan Uni Soviet guna mendapatkan bantuan dari Uni Soviet untuk pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Indonesia adalah negara yang tercatat pernah memperjuangkan kemerdekaannya dengan cara fisik. Bahkan, bisa dianggap merupakan salah satu negara yang lebih dari sekali melawan negara penjajahnya, yang artinya sudah berkali-kali. Sejak pengesahan proklamasi kemerdekaan, Indonesia melawan Belanda 2 kali pada saat revolusi kemerdekaan, pasca proklamasi dan pengusiran Belanda dari Irian Barat, yang saat ini adalah Papua pada Operasi Trikora. Indonesia sebagai negara baru sadar atas kelemahannya, sehingga membuatnya harus melakukan penguatan politik luar negeri dan militernya khususnya kepada Soviet, demi untuk dapat mengusir Belanda dari Irian Barat, yang dipercaya akan melakukan gerak-gerik liciknya untuk mempertahankan posisinya. Belanda sendiri cukup sadar juga dengan keinginan Indonesia yang merasa masih terjajah. Maka dengan begitu Belanda mengirim pasukan dan alutistanya yang canggih serta bernilai strategis tinggi seperti kapal induk HRMS Karel Doorman R81 yang dilengkapi dengan Hawker Sea Hawk yang bersenjatakan rudal yang cukup canggih pada masanya. Kapal induk Belanda HRMS Karel Doorman adalah kapal yang berperan sebagai kekuatan strategis utama militer Belanda di Irian Barat. Melihat kekuatan Belanda yang tak dapat diremehkan, Indonesia juga akhirnya membeli alutsista canggih dan mutakhir pada saat itu yang umumnya berasal dari Uni Soviet dan sekutunya. Hal ini terjadi karena Uni Soviet adalah pendukung utama Indonesia pada saat Operasi Trikora, sehingga Indonesia mendapatkan alutsista bernilai strategis tinggi pada saat itu. Salah satu alutsista bernilai strategis tinggi yang didapatkan Indonesia pada saat itu adalah KRI Irian. Kapal Republik Indonesia Irian adalah kapal perang berjenis kapal jelajah kelas Severdrov buatan Uni Soviet yang dikenal sebagai kapal berukuran sangat besar. Selain itu, kapal ini memiliki persenjataan berukuran besar seperti meriam 152 mm dan 100 mm, meriam anti pesawat 37 mm, dan torpedo 533 mm. Dengan bobot dan persenjataan yang besar inilah membuat kapal ini cocok untuk pertempuran laut jarak dekat, yang pada saat itu masih cukup lazim dan diantisipasi. Selain itu, kapal ini mampu dijadikan sebagai media bantuan tembak bagi pasukan darat ketika melakukan pendaratan pantai dan dapat membombardir kota-kota pesisir yang umumnya menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi Belanda yang penting di Irian Barat pada saat itu. Tentunya, keberadaan kapal ini dipercaya dapat memberikan daya gentar yang sangat hebat bagi Indonesia untuk menakut-nakuti Belanda di Irian Barat, walaupun persenjataannya tidak terlalu canggih untuk pertempuran laut pada saat itu.
Namun ternyata Indonesia sendiri tidak hanya mengenalkan kapal KRI Irian sebagai alutsista pertempuran laut utamanya. Indonesia sendiri memiliki beberapa alutsista pertempuran laut yang sangat canggih pada masanya. Indonesia memiliki rudal anti kapal AS-1 Canal yang diluncurkan dari pesawat pengebom TU-16 dan kapal cepat rudal kelas Komar yang dilengkapi dengan rudal anti kapal. Tentu, pada saat itu belum ada penangkis rudal yang cukup canggih sehingga menjadi momok yang menakutkan bagi Belanda. Indonesia sendiri tidak perlu memburunya dengan kapal KRI Irian karena kendaraan peluncur udara tersebut memiliki mobilitas yang sangat baik dan lebih cepat daripada KRI Irian. Bisa disimpulkan bahwa KRI Irian memiliki nilai strategis yang cukup mumpuni, walaupun kemampuan pertempuran lautnya mulai ketinggalan zaman. Hal ini dapat terjadi karena ukuran kapal dan senjatanya yang sangat besar, sehingga mampu memberikan daya gentar yang cukup menakutkan bagi Belanda, karena meriamnya mampu membombardir kota atau pelabuhan Belanda di Irian Barat. Dan Indonesia sendiri memiliki alutsista pertempuran laut yang lebih canggih daripada Belanda, sehingga mampu memberikan momok yang menakutkan bagi Angkatan Laut Belanda di Irian Barat. Namun, sayangnya pertempuran tidak sempat terjadi, karena Indonesia dan Belanda saat itu juga sempat melaksanakan perjanjian mengenai Irian Barat. Mungkin itu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Untuk para Scoopers, jangan selalu bosan untuk menunggu video dari kami. Saya Mimin Ivan, pamit undur diri.